RAM yang kita cari. Pertama, kita lepaskan baut-bautnya. Kita buka casing dari CPU. Terus kita mulai dengan mencabut kabel satu persatu. Kita cabut kabel DVD yang warna merah. Lalu kita cabut kabel hard disk yang berwarna kuning. Setelah itu kita cabut kabel power hitam dan putih semua. Sudah. Setelah kabel power tercabut, lalu kita cabut kabel power supply. Bisa. Setelah itu kita cabut kabel hard disk lagi. Lalu kita cabut kabel USB. Setelah semua kabel tercabut, oh ya, sound cardnya kita cabut juga. Kita cabut baut-baut yang ada di motherboard. Untuk melepaskan RAM itu sendiri, kita harus membongkar motherboard. Setelah itu kita lepaskan motherboard dari casing. Kita akan mengambil RAM ya. Ini merupakan RAM yang kita cari. Ini adalah RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory. RAM ini merupakan memori untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh CPU. RAM merupakan memori yang bersifat volatil. Yang dimaksud volatil di sini adalah memori ini tidak dapat menyimpan data secara permanen. RAM hanya dapat menyimpan data hanya sementara. Sementara di sini maksudnya adalah jika komputer sudah dimatikan, maka data itu akan hilang, kecuali sudah di-save sebelumnya dan dimasukkan ke dalam secondary memory. Tentang jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM itu ada banyak jenisnya, terutama adalah DDR2. Contohnya seperti ini. Ini adalah jenis DDR2 yang merupakan kemajuan yang logis dalam teknologi memori. DDR2 ini mengacu pada penambahan kecepatan serta antisipasi semakin lebarnya jalur. Teman-teman semua, tadi teman saya sudah menjelaskan beberapa jenis RAM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara RAM bekerja. Mungkin kalian udah pada kenal RAM, apalagi kita yang berkecimpung di bagian IT. Nah, sekarang kita mulai. Apa sih RAM itu? RAM pengertian secara sederhananya adalah memori atau alat penyimpanan data sementara yang tidak permanen. Mengapa demikian?
karena RAM menyimpan data jika komputer dalam keadaan menyala atau aktif. Sebagai contohnya adalah jika kita sedang mengerjakan suatu masalah di Microsoft Word, lalu kita minimis dan sudah minimis, kita buka kembali dengan menekan di taskbar Microsoft Word tersebut, maka tugas yang masih kita kerjakan tersebut masih ada. Tapi, jika komputer tersebut mati, maka data yang kita kerjakan tadi akan hilang karena sudah disebutkan bahwa RAM itu bukan alat penyimpanan data secara permanen. RAM hampir sama dengan hard disk, hanya saja kelebihan hard disk itu bisa menyimpan data secara permanen. Kita jangan menyepelekan RAM, karena RAM juga ambil alih dalam pengoperasian dalam sebuah komputer di samping dengan prosesor sebagai otak dari PC, VGA, untuk memvisualisasikan apa yang sedang kita kerjakan. RAM juga bisa mempercepat kinerja dari komputer itu sendiri. Semakin besar RAM, maka akan semakin cepat kerja dari komputer. Di samping clock dan cache dari prosesor, maka kita ilustrasikan dari kegiatan sehari-hari bagaimana kerja RAM itu. RAM itu diibaratkan sebuah loker yang berisi data-data yang sudah dipisahkan sesuai dengan jenis data masing-masing. Jika kita membutuhkan data yang ada di loker tersebut, maka kita hanya tinggal memilih arsip mana yang harus kita pilih dan cari data tersebut hingga data yang kita inginkan itu dapat dengan mudah kita dapatkan. Kapasitas RAM juga berpengaruh terhadap kecepatan mencari data. Kita ilustrasikan kembali apa pengaruh RAM yang berkapasitas besar dan kecil. Jika kapasitas RAM besar, maka akan semakin cepat kerja komputer, dan jika RAM berkapasitas semakin kecil, maka kecepatan komputer semakin lambat. Bisa kita bandingkan saja dengan contoh yang di atas tadi. Dengan contoh yang telah saya ucapkan tadi, jika data yang kita butuhkan dapat mudah kita dapatkan dengan arsip-arsip yang tersedia, berbeda sekali dengan kita harus mencari data tidak diarsipkan terlebih dahulu dalam satu tumpukan. Maka kita akan membutuhkan banyak waktu dibandingkan dengan mencari file dengan arsip data. Itu merupakan penjelasan dari saya bagaimana cara kerja dari sebuah. Terima kasih. Penjelasan tentang RAM tadi. Sekarang kita akan memasang RAM ke dalam motherboard dan motherboard ke dalam CPU. Kita akan pasang motherboard ke dalam casing. Kita pasang baut-bautnya. Pasang baut satu persatu dengan hati-hati. Setelah itu kita akan pasang sound card di sini. Setelah sound card terpasang, kita pasang kabel power supply. Setelah kabel power supply, kita akan pasang kabel hard disk. Lalu yang merah ini adalah kabel DVD. Setelah itu kita pasang kabel USB audio. USB. Oke.
audio di pojok sini. Setelah itu kita pasang kabel power yang hitam di sini, lalu diikat di sini. Ini dan setelah semua kabel terpasang, kita tutup casing. Dan setelah selesai terpasang,